terima kasih buat kerjasama saudara. Kami juga sangat berterima kasih kepada staf yang hadir, mulai dari Pak Agus, mana dia tadi nggak masuk? Ada. Sahabat semua sudah hadir, Pak Agus, Pak Arif, Pak Arif, Yahya ada, Tony ada, Lilik, tinggal Pak Arif. ya, oke. Jadi waktu kita pada sore ini adalah untuk menerima dan membahas rekomendasi dari dua pansus ini. Jadi memang dari pansus keuangan pembangunan kami sudah ada rekomendasi. Saya kira juga dari ya sudah. Jadi mungkin saya beri kesempatan. Saya kira ini memang baru ya, ini soal pansus ini memang baru. Jadi kita masih raba-raba, tetapi saya kira keputusan pansus itu tidak akan dianggap keputusan board ya, cuma rekomendasi kepada board. Jadi setelah kita menerima rekomendasi baru badan pengurus pusat, pengurus sekolah akan menerima atau menunda. Jadi Pak Gatot, saya persilakan. Saya pendahuluan saja. Nanti ada juru bicara kami. Oleh kelompok. Mungkin Pak Git bisa tenang. Oke. Kita kerja tadi. Jadi kami bahas mengenai mulai dari awal kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, gereja dan masyarakat itu seperti apa, supaya kita bisa menemukan pelayanan kita. Ini akan disalin, Sudah ditulis lengkap, tapi lalu kemudian kita memulai dari profil lulusan. Ya. Ini sebenarnya di balik tulisan ini ada banyak cerita sehingga akhirnya jadi profilnya leadership skills, punya managerial skills, lalu pelayanan pastoral, lalu misioner, lalu pentakosta karismatik, lalu church planters, lalu language competition, lalu networking skills, lalu entrepreneurial skills, vocationnya, lalu spiritual dynamics, lalu multi-language worship services, mampu melayani itu, lalu kemudian pengajar atau pendidik, dan kemudian volunteer yang profesional, walaupun volunteer tapi profesional. Lalu kemudian dari profil lulusan ini yang diharapkan bisa menjawab keadaan luar dari lingkungan gereja dan di dalam gereja, maka gapnya kita temukan beberapa, di antaranya discipleship perlu penguatan. Nanti ada bonus demografi 2020, 2030, 2.0, harus mission minded, sebenarnya kurang gitu. Just growth masih kurang ditekankan. Lalu just mission. Mengenai hal ini sebenarnya kita khusus dari Gereja Internasional itu melihat tahun 2033 sebagai tonggak untuk dijangkau, di mana kalau bisa semua tribes di seluruh dunia sudah terjangkau, dan juga gereja akan mencapai 1 juta, 65 juta, 100 juta, 1 juta gereja. 1 juta gereja. Nah, oleh karena itu lalu kemudian di misi nasional di mana saya di Paris terlibat, rupanya kita perlu melakukan dua, yaitu church growth adalah untuk existing church terus tumbuh, tapi yang mission itu adalah betul-betul cross cultural, ya. Itu termasuk luar negeri dan di dalam negeri, tapi unreached people groups menjadi targetnya di sini. Sehingga kita mau mengisi gap ini. Lalu pementoran, entah ini di dalam atau penambahan, nanti pokoknya itu berdasarkan gapnya. Setelah itu kemudian kita mulai berpikir mengenai kalau begitu program apa dan konsentrasi apa. Program yang ada eksis itu yaitu program studi S2, S1 dan sertifikat pelayanan itu tetap, namun demikian konsentrasinya yang ini nanti akan sudah diminta untuk disetujui diubah. Istilahnya kita tidak lagi memakai konsentrasi tapi di
ganti dengan program. Kami mendaftarkan yang diperlukan kayak ini pastoral sebenarnya, kemudian akhirnya kita mengusulkan menjadi pastoral leadership. Jadi tidak hanya pastoral saja, tapi pastoral leadership. Lalu kemudian counseling Kristen diminta untuk diubah menjadi apa counseling yang punya nilai jual. Ya, tadi ada yang transformational counseling gitu. Tapi usulan terakhir justru diminta kalau seandainya memungkinkan, karena dia boleh juga sebenarnya major in psychology, ini lebih menjual. Kalau judul programnya justru psychology Kristen, itu nanti akan dilihat dan diminta dilihat oleh kita di lapangan. Lalu kemudian setelah itu adalah creative ministries yang ketiga. Walaupun di sini ada daftar-daftar pelayanan untuk ministry, apakah preaching, musik, media, worship dan sebagainya, rupanya mayoritas ini akan diminta ditangani oleh PSP. Lalu di entrepreneurship ini juga diminta ditangani oleh PSP. Jadi para entrepreneurs mau dikasih dasar biblika untuk pelayanan atau menjalankan. Lalu kemudian manajemen gereja, dan tadi saya katakan psikologi. Tapi ada satu yang diusulkan kami kuat sekali, bahwa pendidikan Kristen mesti jadi prodi karena kebutuhannya besar, sehingga ini yang nanti BPH akan diminta untuk menyediakan sumber daya manusianya supaya jangan sampai begitu. Nah, di antara semua tadi kita akan melihat mana yang perlu program gelar dan mana yang tidak gelar. Ya. Ini walaupun gelar, tapi juga kemarin dulu sudah disinggung oleh Pak Sam bahwa harus juga ditambahi dengan sertifikasi, sehingga itu akan menjadi daya tarik bagi mahasiswa yang mengikutinya. Ya. Harus gelar. Baik, yang gelar juga ditambahi dengan sertifikasi. Kemampuan itu akan lebih bagus lagi. Nah, yang masuk ke sini adalah cell group leaders. Ini kebutuhan besar sekali dari PSB itu bisa menyediakan kurikulum untuk cell group leaders, itu akan bagus. Lalu kemudian tadi biblical entrepreneurship, lalu pelayanan itu, pelayanan ministry apapun nanti sekarang sudah dijalankannya oleh PSB teaching ya. Nanti misalnya musik, lalu media, lalu jatuhnya ke sini, bukan yang ke gelar. Lalu mission sekarang sedang jalan. Nanti akan disempurnakan ini, bahkan kemudian sponsoring juga. Itu yang lalu satu hal yang kesaksian dari Institut Islam itu IAIN itu menjadi dulunya dia di bawahnya ITN pada zaman saya orang mana. Terus sekarang dia jauh di atasnya ITN, dan dia pada waktu pertemuan rektor-rektor di Malang saya pas datang, maka ini saling menggoda gitu dan rektornya UIN mengatakan silahkan ITN akan pasang billboard besar-besar di Malang, karena pasar kami tidak hanya di Malang tapi di Rusia, di Indonesia sudah. Jadi mereka sudah penerimaan mahasiswanya sangat luar biasa banyak dan mana-mana tempat, dan menyebabkan inspirasi. Kalau Sati punya potensi, dulu kita pernah ada kerjasama dengan Northwest, kalau itu bisa diteruskan, language center Sati akan bisa menjadi nilai plus yang luar biasa untuk institusi itu diminta untuk bisa kira-kira begitu. Lalu kemudian kami berbicara mengenai kurikulumnya. Di sini tadi kelupaan, tidak ada kurikulumnya, serahkan kepada BPH untuk mengartikulasikan ini. Lalu kemudian berkenaan dengan SDM-nya ada 2 cas yang dibuat agak belum jelas, mungkin Pak usulkan. Jadi existing dosen harus mengikuti gerak dari nomor induk dosen nasional, jabatan fungsional, passing, lalu sampai sertifikasi dosen. Siapa yang sudah di sini harus targetkan tahun depan atau di sini, sehingga semuanya akan mempunyai nilai yang cukup. Saya hanya tadi lupa untuk menyinggung, kalau sertifikasi kebetulan di akta saya adalah
wakil ketua dari komisi sertifikasi nanti bisa juga dari kata kita mintakan sertifikasi di samping dari pemerintah Indonesia. Lalu kemudian planningnya, dosennya kira-kira tadi Pak Kim menyinggung bahwa ada beberapa nama yang akan selesai, sampai ada di antara kami yang pikir keluar dari Sati ya, itu 10 tahun umur 65 ya, saya bilang enggak, tapi kan itu perlu dipersiapkan. Kalau itu 65 kan beberapa orang itu cuma perlu 45 tahun saja, harus sudah ada penggantinya. Kalau sekarang siapa? Enggak, tadi Pak Priyoto ya. Kalau nggak disiapkan sekarang, 5 tahun ke depan belum ada calon penggantinya. Jadi kami minta BPH dan bersama Prodi akan menyusun faculty development program yang jelas supaya ini juga akan mempengaruhi budget kita untuk tahun depan. Itu yang kira-kira kita bicarakan tadi dari SDM. Lalu kemudian untuk urusan SDM kaitan dengan staff atau pegawai kita serahkan kepada BPH untuk mengurusnya apa yang diperlukan dengan usulkan kepada BPS. Tapi ini juga yang harus BPH nanti proposalkan. Jadi dengan ini apa sarana-prasarana yang diperlukan? Jangan-jangan gedung dua gedung tidak diperlukan. Ini saya, ini bukan kelompok kamu nanti. Guyon. Nah itu kira-kira yang diskusinya. Tapi kemudian ini ada informasi saja. Ternyata dulu kami punya pengetahuan bahwa nomor induk dosen di Indonesia itu bisa NIDN, NIDK dan NUP. Tapi sekarang NUP nggak ada. Profesor kita sekarang katakan hanya NIDN sama NIDK saja. Tapi justru ada apa tadi Pak? Tenaga pengajar ya, yang seperti NUP-nya itu, yaitu tidak perlu NIDK. Yang ini bisa sampai, yang profesor atau bisa sampai 70. Nah NIDK juga setelah umur ini bisa kemudian menjadi NIDK. Dalam statuta Sakti itu disebut diangkat tahun per tahun. Tapi mereka sudah status nasional. Lalu kemudian diharapkan kalau bisa dari segi keuangan akan dihitung sebenarnya kita butuh mahasiswa berapa supaya ada break-even point. Sehingga lalu kemudian kami meminta supaya BPH akan tahun depan akan membuat perencanaan yang lengkap. Jadi kira-kira targetnya apa supaya break-even point, lalu kemudian mau ini berapa dulu dijadikan target yang bisa sampai diantaranya gitu, S1, S2, PSP gitu. Selama ini karena Sati memiliki terbelakang tradisi ya, yang sudah dikenal, maka kita seperti tidak usah terlalu banyak kerja keras, walaupun juga ada promosi, tetap saja ada potensi untuk bisa mendapatkan sejumlah mahasiswa. Tapi apakah sejumlah mahasiswa yang ada itu sebenarnya bagus atau masih kurang? Kita harapkan kalau bisa di atas break-even point. Itu yang saya support institusi ini ide. Lalu kemudian kami juga membahas tentang yayasan. Nanti Pak Kosuka akan simpulkan kepada kita kira-kira usulan-usulannya seperti apa. Boleh? Boleh saya minta supaya usulan itu masing-masing jelas dan masing-masing diterima, maksudnya dibahas. Jadi Pak Gatot sudah kasih overview. Jadi sekarang nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Lalu setelah nomor 1 kita bahas, terima ya, tidak, dan seterusnya. Dengan program yang kita mau tambahkan, tadi Pak Gatot sudah sebutkan ada 2 program yang sudah kita jalankan sebenarnya, namun merevisi namanya. Yang pertama itu di Prodi S1. Di Prodi S1 kita sudah ada 2 program, yaitu yang pertama dulu mengenai istilah. Kita mau mengubah, selama ini kita memakai istilah konsentrasi. Jadi Prodi S1 ya Prodi S1 Teologi, konsentrasinya ada 2.
Nah, yang pertama penggunaan istilah konsentrasi kita usulkan menjadi istilahnya program. Ya, itu mungkin yang perlu diputuskan. Itu karena marketing. Ini ada kaitannya dengan marketing. marketing. Apakah saya cuma tanya, kan sekarang biasanya dikenal prodi, apakah itu tidak membuat terjadi kebingungan? Kan prodi dengan konsentrasi program, Hah? Tidak ada konsentrasi. Program langsung. tapi bukankah, saya bukan mintanya, tapi orang selalu ngomong dari akreditasi, dari dikti, dari macam-macam selalu bilang program studi, prodi. Jadi itu kalau saya orang luar, prodi, program studi, lalu program, itu membuat saya bingung. Maaf. Mungkin yang dimaksud Prof. Sen tadi hanya masalah bahasa marketingnya. Jadi di dalamnya tetap kita punya satu program studi S1 teologi, kemudian ada beberapa konsentrasi yang akan diusulkan namanya. Ya. Kemudian marketingnya, bahasa marketing keluarnya itu diusulkan kita tidak pakai teologi konsentrasi A, B, C, bukan Ya. itu, Ya. tetapi bahasa marketingnya langsung program pastoral leadership, program psikologi Kristen. Oke. Program. Jadi Ya. kalau begitu saya kira di dalam catatan keputusan perlu cukup jelas bahwa ini bukan betul-betul merubah nama program studi, cuma bahasa marketing. istilah bahasa marketing. Jadi Program studinya teologi. Satu program. Dan Studi. praktik ini sudah dilakukan di Petra, gitu ya. Jadi program marketing, program bisnis itu semua konsentrasi Pak, tapi bunyi keluar program. Jadi di dalam katalog, di dalam website nanti tertulis apa? Program. Tertulis program. Itu resmi ya. Penulisan ijazahnya bagaimana? Penulisan ijazahnya. Ya prodi dengan program ini bisa. Jadi kalau resminya sih sebenarnya tentang program studi. Studinya teologi dengan atau dengan apa? Nanti coba saya lihat ijazahnya anak Petra ya. Iya. Kita sudah punya tuh Sedikit marketing kekacauan. Karena di dalam itu tetap, menurut saya itu tetap konsentrasi Iya, memang. sebenarnya. Hanya masalah atau mungkin bahasa marketing ya udahlah nanti kita diskusikan. Yang Iya. penting ini adalah konsentrasi Pak kita. Iya, iya. Bukan Ya, ya kalau marketing sih nggak usah resmi tuh. Tapi saudara ada keberatan dengan ini? Saya kira tidak ada yang keberatan tuh. Oke, next berikutnya. Jadi kesimpulannya ini yang perubahan. diusulkan. Iya. Maksudnya menggunakan istilah program untuk konsentrasi. keperluan marketing. Oh, iya. Ya.